Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Chen, terima kasih Tuan Chen. Jenderal Qian juga menarik tangannya kembali bagaimanapun, dia tidak ingin membunuh naga dan harimau ini adalah saudaranya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Ketika Zhang Longhu mendengar ini, dia segera bersujud kepada Chen Ping. Tuan Chen, kota Kaisar Rubah telah direbut kembali, dan keluarga Ferik telah dihancurkan. Tidak ada personel khusus dalam 2 hari terakhir, jadi seharusnya aman. Jenderal Qian mengikuti Chen Ping dan berkata, "Jenderal, saya punya uang untuk bekerja," kata Chen Ping dengan teriang. "Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bekerja untuk Tuan Chen." Jenderal Qian menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, "Jenderal Qian, di mana orang-orangku di kota Kaisar Rubah? Mengapa mereka semua prajuritmu berada di jalan ini?" Bai Qian bertanya pada Jenderal Qian. "Oh, saat kita merebut kota Kaisar Rubah, tidak banyak orc di seluruh kota Kaisar Rubah. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari keluarga Feng, dan beberapa dari aliansi Iblis Feng. Mungkin karena kota Kaisar Rubah diduduki dan orang-orang itu melarikan diri atau dibunuh oleh orang-orang dari keluarga Feng," kata Jenderal Qian. Ketika Bai Qian mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi depresi. Sebagai seorang ratu, dia melarikan diri, meninggalkan semua bawahannya dan orang-orang di kota. Jika mereka melarikan diri, itu akan lebih baik. Jika mereka semua dibunuh, Bai Qian mungkin tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. "Jangan sedih, luangkan waktumu, aku yakin kota Kaisar Rubah akan tetap berkembang." Melihat Bai Qian seperti itu, Chen Ping segera merangkul bahunya dan menghiburnya dengan lembut. Jenderal Qian di samping memandang Chen Ping dan Bai Qian, dan langsung memahami hubungan antara keduanya. Dan buru-buru berkata, "Ratu, jika tidak ada yang tersisa, kamu dapat mencariku. Saya yakin akan ada banyak orc yang ingin mencari tempat untuk beristirahat." Kain Wall, sampai kota Kaisar Rubah berkembang dan stabil, saya akan mengirim orang untuk tinggal di kota Kaisar Rubah. Sebagai penjaga untuk melindungi keamanan kota Kaisar Rubah. Sekarang Jenderal Qian berusaha keras untuk menjilat Chen Ping. Tidak peduli seberapa hebat pencapaian militernya, lebih baik membujuk Chen Ping dan membiarkan Chen Ping berbicara di depan Kaisar Xiao. "Saya juga akan memerintahkan Sekte Liangyi dan Sekte Xian untuk membantu. Saya yakin kota Kaisar Rubah akan segera kembali ke puncak ria." Chen Ping membelai rambut Bai Qian. Sekarang Bai Qian adalah wanita Chen Ping, dan mereka memiliki perasaan satu sama lain. Ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan kekuatan Chen Ping saat ini di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dia tidak membutuhkan Bai Qian untuk melindunginya sama sekali. Dan garis keturunan Bai Qian juga telah menyatu dengan garis keturunan Chen Ping, jadi dia tidak perlu tidur dengan Chen Ping sama sekali. Namun kini kedua insan tersebut tetap menjaga hubungan, yakni perasaan, bukan pertukaran kepentingan. Bai Qian memandang Chen Ping dan mengangguk penuh semangat. Chen Ping hanya tinggal di kota Kaisar Rubah selama 2 hari, lalu menuju Gunung Tianmo. Ji Yun mengikuti Chen Ping, dan Huo Feng tertinggal di kota Kaisar Rubah. Bagaimanapun, masih sangat sulit bagi Bai Qian untuk mengembangkan kota Kaisar Rubah sendirian secara pertahan. Dan Chen Ping tidak terlalu khawatir. Dengan Huo Feng menemaninya, Chen Ping bisa merasa lebih nyaman. Bagaimanapun, Huo Feng memiliki banyak prestise di antara suku binatang. Pesawat itu melaju cepat di udara, melintasi gunung dan sungai, menuju Gunung Tianmo. Chen Ping sedang duduk di pesawat, menghitung waktu untuk bersaing dengan Mu Qing. "Ji Yun, kita kebetulan sedang dalam perjalanan ke kota Nanjing dan melewati Sekte Jiwa Iblis. Mari kita berhenti di Sekte Jiwa Iblis untuk melihat bagaimana keadaan anak Zeyan itu." Chen Ping melihat bahwa dia masih punya banyak waktu untuk bersaing dengan Mu Qing, jadi dia berencana untuk pergi menemui Zeyan di Sekte Jiwa Iblis.
Ada hal lain, yaitu Chen Ping ingin mengikuti Master Sekte Jiang dari Sekte Jiwa Iblis untuk menanyakan tentang Sekte Darah dan Tulang. Sekte Jiwa Iblis adalah sekte yang berspesialisasi dalam jiwa dan dapat membantu orang membentuk kembali tubuh mereka. Sekte Darah dan Tulang mengkhususkan diri dalam penggunaan tulang manusia untuk budidaya. Ada lebih banyak atau lebih sedikit hubungan antara kedua sekte tersebut. Mungkin pemimpin Sekte Jiang akan mengetahui tentang Sekte Darah dan Tulang. Dengan adanya berita tentang Sekte Darah dan Tulang, Chen Ping dapat menanyakan tentang kerangka Raja Iblis Ciyun dari Sekte Darah dan Tulang. Mungkin Sekte Darah dan Tulang masih memiliki kerangka Raja Iblis Ciyun. Jiyun mengangguk, lalu mengendalikan pesawat itu dan perlahan memasuki wilayah selatan. Sekte Setan Jiwal, Ze Yan dan Jiang Yulian telah menjadi mitra dalam kultivasi ganda. Sebagian besar urusan Sekte Jiwa Iblis ditangani oleh Ze Yan dan Jiang Yulian. Sebaliknya, Master Sekte Jiang jarang memiliki waktu luang dan menghabiskan sepanjang hari berlatih dalam pengasingan. Nona, ada beberapa biksu di luar yang ingin bertemu dengan pemimpin sekte. Seorang murid dari Sekte Jiwa Iblis masuk ke aula dan berkata kepada Jiang Yulian. Mereka di sini untuk membentuk kembali tubuhnya, biarkan mereka masuk. Kata Jiang Yulian, Sekte Jiwa Iblis terkenal dengan kemampuannya untuk membentuk kembali tubuh, begitu banyak sekte dan keluarga bangsawan, jika mereka memiliki murid yang tubuhnya telah dihancurkan, akan membawa sisa jiwa mereka untuk membentuk kembali tubuh mereka. Segera, seorang lelaki tua berambut merah masuk bersama beberapa muridnya. Ze Yan hanya melihat sekali dan tahu bahwa orang-orang ini tidak ada di sini untuk membentuk kembali tubuh mereka, karena orang-orang ini tidak membawa sisa jiwa bersama mereka. Ze Yan sendiri telah menjadi sisa jiwa sejak lama, jadi dia bisa mengetahui secara sekilas apakah ada sisa jiwa pada orang lain. Jiang Yulian juga mengerutkan kening dan bertanya, rekan-rekan Tao, saya ingin tahu apakah Anda di sini untuk membentuk kembali tubuh Anda. Keponakan tertua, sepertinya kamu tidak mengingatku. Pantas saja, saat aku pergi, kamu sepertinya masih memelukku. Orang tua berambut merah berkata pada Jiang Yulian. Ketika Jiang Yulian mendengar ini, dia berkata dengan kebingungan di wajahnya, Kanu adalah namaku di Chongjing, adik laki-laki ayahmu. Aku menjadi murid ayahmu saat itu. Aku ingin tahu apakah ayahmu pernah menyebutku kepadamu. Di Chongling bertanya sambil tersenyum. Ketika Jiang Yulian mendengar ini, wajahnya langsung berubah menjadi jelek, tetapi dia segera pulih dan kemudian menggelengkan kepalanya, maafkan aku, ayahku tidak pernah memberitahuku. Tapi karena kamu adalah adik laki-laki ayahku, mohon istirahat dulu. Ayahku sedang mengasingkan diri. Biarkan aku menelepon ayahku dan bernostalgia dengan Paman Dil. Hahaha, aku tidak menyangka kakak laki-laki itu masih pekerja keras setelah bertahun-tahun, jadi aku akan menunggunya saja. Di Chongjing tertawa dan berkata, bawa Paman Di untuk beristirahat dan pastikan untuk menghiburnya. Jiang Yulian memerintahkan murid Sekte Jiwa Iblis. Di Chongjing dan yang lainnya diturunkan untuk beristirahat, tetapi setelah Jiang Yulian melihat Di Chongjing pergi, dia terjatuh di kursi dengan bunyi gedebuk. Pada saat ini, Jiang Yulian berkeringat deras, dengan kepanikan di matanya. Yulian, apa yang terjadi? Melihat ini, Ze Yan buru-buru melangkah maju dan bertanya. Orang itu tadi ternyata adalah adik laki-laki ayahku. Ayahku menyebut adik laki-laki ini kepadaku. Adik laki-lakinya sangat kejam. Dia menggunakan tulang manusia untuk berkultivasi. Dia sepertinya telah menciptakan semacam sekte darah dan tulang, menghisap darah manusia dan memakan tulang manusia. Dan ayahku menggunakan apa yang dia pelajari untuk membangun sekte jiwa iblis. Selain membantu orang, dia juga bisa mendapatkan sumber daya untuk dirinya sendiri. Karena kedua orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda, ayahku tidak pernah berinteraksi dengan adik junior ini. Aku tidak menyangka dia akan datang ke rumah kami. Saya tidak tahu apa niatnya. Saat ini, ayah saya sedang mundur.
Saya khawatir kami tidak akan mampu mengatasinya. Jiang Yulian mengikuti Ziyan menjelaskan secara detail. Saat Ziyan mendengar ini, dia juga terkejut. Sekilas di Chongjing dapat mengetahui bahwa dia adalah master di alam Mahayana. Master seperti ini akan sulit dihadapi oleh Sekte Jiwa Iblis. Bahkan jika pemimpin Sekte Jiang keluar dari pengasingan dan memiliki banyak murid dari Sekte Jiwa Iblis, tidak akan mudah untuk mengalahkan biksu seperti di Chongjing. Lebih baik membangunkan ayahku dulu. Kita tidak bisa membiarkan dia mengasingkan diri lagi. Jika Sekte Jiwa Iblis sudah hilang saat itu, percuma ayahku mengasingkan diri. Ziyan juga berpikir untuk membangunkan pemimpin Sekte Jiang terlebih dahulu dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Ziyan dan Jiang Yulian telah menjadi kultivator ganda, jadi nama mereka juga berubah. Oke, ayo kita bangunkan ayah dan lihat apa yang ada dalam pikirannya. Jiang Yulian mengikuti Ziyan ke tempat Master Sekte Jiang berlatih.